Jadi kalau misalkan kita yang bertanggung jawab misalkan untuk mengatasi permasalahan pendidikan secara menyeluruh, ya tugas mereka itu apa gitu. Itu kan yang coba kita harapkan gitu kan. Kita berharap di institusi pemerintah tuh bisa ngambil peran di situ gitu kan. Tapi mahasiswa itu pun sendiri juga menjadi acuan bahwa kesejahteraan kita sendiri juga ya dipertanyakan gitu. Halo Pendekars, back again with us, podcast Social Youth Community bersama Nanda di sini. Setelah sekian lamanya bisa dibilang ya, akhirnya podcast ini kembali mengudara dan kita bisa berbincang akrab nih, membahas segala isu kesejahteraan sosial di negeri kita yang tentunya sangat tercinta ini. Dan di sini kita itu menyajikan banyak informasi dan pengetahuan mengenai tema yang sedang happening nih. Dan tentunya dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai kemerdekaan yang bisa dikatakan sebuah isu yang sangat selalu menjadi pembicaraan ya di bulan Agustus. Dan tentunya aku dalam membahas mengenai isu tersebut itu nggak sendirian, tetapi ada dua pembicara yang luar biasanya udah ada di depan aku. Ada Bang Wildan dan juga Bang Charles yang dengan sangat sibuknya akhirnya bisa meluangkan waktu gitu. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih Bang. Dan dari keduanya silakan. Oke. Mungkin Bang Wildan kalau nggak terlebih dahulu. Enak Iwan, apa ada tiga dulu nggak untuk? Nggak ada. Mungkin dari bagaimana kakak mau tagline boleh dipersilahkan. Dari Social Youth sendiri nggak ada nih Bang. Halo kawan-kawan, nama aku Wildan Mutakin, aku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Aku sekarang semester 8 di jurusan Administrasi Publik. Aku sekarang sibuk di organisasi. Sekarang aku mungkin lagi intens di kampus sebagai presiden mahasiswa. Terima kasih kepada teman-teman Social Youth yang udah mengundang. Semoga kita bisa sama-sama berdiskusi, berdialog tentang apa yang hari ini kita akan diskusikan. Oke, mungkin selanjutnya Bang Charles dimohon untuk memperkenalkan dirinya nih, untuk biar teman-teman bisa tahu siapa sih sebenarnya Bang Charles ini. Oke, cek. Halo teman-teman semuanya. Di panggilannya apa teman ya, sosial Pendekas. Iya. Itu sebutan bagi buat pendengar atau bahkan orang-orang yang terinterest dengan Social Youth Community. Pendekars. Iya. Oke, halo Pendekars. Kenalkan nama saya Charles Dasipa. Mungkin kalau ditanyakan kesibukan sama seperti sebelahku ya, sama seperti Pres Wildan. Sekarang mungkin statusnya masih mahasiswa ya, karena masih belum wisuda semester 8. Dan untuk kesibukan mungkin sekarang lagi merintis ya, namanya Dakar Social Worker. Itu memang wadah untuk kita menjadi seorang pekerja sosial profesional yang itu berasal dari kampus kita sendiri, yaitu Kasus Jakarta. Itu mungkin untuk singkatnya ya. Oke, yang satu Presma, yang satunya lagi CEO dari Dakara nih teman-teman. Jadi bisa dibilang tamu yang hadir hari ini tuh bukan sembarangan tamu, tapi mereka yang tentunya punya banyak pengalaman dan juga punya banyak pengetahuan di isu yang akan kita bicarakan hari ini. Nih Bang, jadi pembahasan kali ini kita bakal ngebahas mengenai kemerdekaan dan kesejahteraan nih Bang. Itu kan satu hal yang bisa dibilang selalu berkaitan kan pasti. Aku tuh pengen, mungkin kita langsung aja kali ya biar gak terlalu lama nih. Ngebuat teman-teman penasaran, aku pengen tanya nih satu pertanyaan dulu mula-mula. Menurut Bang Charles atau Bang Wildan nih, kira-kira kemerdekaan menurut abang itu apa sih? Gak perlu tekstual banget gitu. Kita membicarakan kemerdekaan dalam hal ranah terkecil aja juga gak apa-apa. Karena pasti setiap individu tuh pasti punya opini kan, kemerdekaan menurut aku apa sih? Kalau dulu guru aku pernah bilang kemerdekaan menurut dia adalah ketika dia bisa baca buku tanpa ada pembedelan. Nah, kalau menurut abang dua ini apa nih? Lu udah refresh dulu. Ayo, Bang. Oke, mungkin Bang Charles dipersilakan.
menarik ya terkait dengan kemerdekaan. Pas banget kita di momen di mana tiap tahun ini adalah momen sakral untuk mengingat gitu ya sejarah kemerdekaan negara kita sendiri. Tapi ketika mendengar kemerdekaan memang seharusnya itu menjadi makna yang cukup luas ya karena kemerdekaan itu kan berasal dari kata merdeka gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan merdeka itu kalau menurutku pribadi ya? Merdeka itu adalah eh apa namanya? Suatu perilaku ataupun konteks yang mana kita itu tidak dikekang ataupun tidak diikat ataupun tidak diintervensi oleh suatu hal yang lebih besar. Maksudnya kita itu bebas untuk bisa memaknai hidup kita, menjalani hidup kita dan juga melakukan apa ya, memaksimalkan potensi yang diri kita punya itu kalau secara individu. Nah, bagaimana definisinya kalau misalkan secara apa ya bangsa ataupun secara masyarakat ya sejarah aja mengatakan bahwa kita dulu pernah dikekang ataupun diintervensi oleh bangsa yang lebih besar, bangsa yang lain, sehingga dampaknya adalah orang yang tidak merdeka tersebut ataupun bangsa yang tidak merdeka tersebut, mereka itu kesulitan untuk bisa mengekspresikan kehidupannya sendiri, memaksimalkan potensinya mereka dan juga memiliki keputusan dari bangsanya sendiri untuk kebaikan mereka. Jadi merdeka itu adalah bebas dari intervensi, bebas dari keterikatan dan bebas dari yang namanya kekuatan dari campur tangan dari kekuatan yang lebih besar dari yang lain pihak. Seperti itu kalau dariku ya. Oke, berarti Bang Charles nih ngelihat kemerdekaan baik itu secara individu atau secara umumnya dilihat salah satunya dari bagaimana kita berkaca dengan keadaan yang ada dengan keadaan sejarah kita dulu ya. Iya betul. Karena ada banyak yang mengaku sudah merdeka ataupun bisa dibilang apa ya saat ini bangsa Indonesia sudah merdeka ataupun kita saat secara individu bisa dibilang kita sudah merdeka nih, tapi kenyataannya dalam aktivitas sehari-hari kita masih sulit untuk bisa memaksimalkan potensi kita ataupun memiliki banyak hambatan oleh kekuatan-kekuatan lain ataupun pihak-pihak lain yang sehingga kita tidak bisa bergerak secara bebas tanda kutip ya. Maksudnya secara bebas ini adalah kita bisa memaksimalkan rencana dan strategi kita untuk kebaikan diri kita gitu. Baik dari upaya masa depan kita ataupun dari pendidikan kita, cara berpikir kita dan lain-lain itu adalah definisi kemerdekaan menurutku ya. Karena kalau kita bilang kita sudah merdeka tapi nyatanya adalah kita banyak mendapatkan keterikatan dari yang lain, dari pemikiran dan segala macam, itu bisa dibilang dia masih belum merdeka untuk dirinya sendiri. Itu mungkin ya. Oke, luar biasa banget nih pandangannya. Kalau dari Bang Wildan gimana nih? Sebelumnya aku mau ngucapin dulu sih ke negara tercinta ini gitu kan di momen Agustus 17 ini karena ini bertepatan gitu kan dengan hari kemerdekaan kita yang ke-79 ya. Semoga di umur yang ke-79 tahun ya adalah umur yang cukup matang untuk sebuah negara menuju negara yang mandiri, negara yang maju. Aku berharap ya semoga nanti 2030 bonus demografi dan juga 2045 Indonesia emas adalah akan yang kita ceritakan akan tercapai gitu kan. Aku ngucapin selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Semoga tetap maju. Bicara kemerdekaan, aku hanya satu kata begitu. Merdeka itu adalah menang. Kenapa aku mengatakan seperti itu? Tadi Bang Charles ngomong bahwa kemerdekaan itu adalah kebebasan dan aku juga sepakat. Karena kemerdekaan itu adalah bebas dan kenapa? Hari ini mungkin tepat di 1945 kemarin kita mendeklarasikan kemerdekaan kita sebagai negara yang merdeka dari penjajahan. Kita merdeka, kita menang dari penjajahan. Tapi hari ini kita tidak menang. Kenapa kita tidak menang? Kita masih banyak persoalan kebangsaan, masalah kemiskinan, masalah pendidikan, pengangguran. Artinya merdeka yang dicita-citakan oleh Tan Malaka merdeka 100% belum tercapai hari ini bagi aku. Kita sebagai negara yang merdeka, yang berdaulat, punya wilayah, punya kekuasaan dan juga diakui negara, mungkin kita sudah merdeka. Tapi kita belum menang. Kita belum menang melawan kemiskinan, kita belum menang melawan kebodohan, kita belum menang melawan ekonomi yang lebih maju dan juga masih banyak gitu kemenangan-kemenangan yang harus kita tuntaskan. Bagi aku kemenangan ini harus segera kita lakukan. Demi apa?
ya demi negara tercinta gitu. Begitu. Oke, sebenarnya pendapat dari dua abang ini luar biasa banget nih. Bahkan kalau aku bisa compare, dua hal tersebut bisa dibilang saling berkaitan dengan Bang Charles dan Bang Wildan sendiri. Yang kalau kita lihat dari hal terkecilnya dia adalah kalau dari Bang Charles tadi bilang bagaimana seseorang itu bahkan bisa mengungkapkan opininya sendiri itu bisa dikatakan sebagai dia itu merdeka. Dan Bang Wildan pun juga bagaimana kita melihat kalau seseorang bisa terbebas dari permasalahannya itu juga merdeka. Nah, kalau melanjutkan dari pembahasan tadi mengenai merdeka itu berarti kita terbebas dari permasalahan atau bahkan isu-isu. Nah, yang kita tahu sendiri nih, Bang. Indonesia itu memang sudah merdeka kan 1945. Tapi dari yang aku tahu dan aku lihat adalah bagaimana merdeka itu tentu setelah tidak lagi hanya membebaskan masyarakat atau negara dari permasalahan-permasalahan nih, dan itu pun mencakup dalam hal kesejahteraan rakyatnya. Nah, kira-kira nih kalau dari Bang Wildan atau Kak Charles memahami isu atau permasalahan di negara kita dalam lingkup kesejahteraan, tetapi kesejahteraan itu apa tuh, Bang? Bagi aku ketika kemerdekaan adalah kemenangan, kesejahteraan adalah selamat. Kenapa aku katakan selamat? Kita bisa disebut sebagai negara sejahtera atau negara sejahtera. Selamat. Kenapa? Kita selamat dari kemiskinan. Itu berarti kita punya kehidupan yang layak. Kita selamat dari kebodohan. Berarti kita punya pendidikan yang layak. Artinya bagi aku orang-orang yang sejahtera dan orang-orang yang selamat. Gitu. Hari ini kita masih ngelihat banyak kemiskinan ya Bang Charles. Mungkin Indonesia masih PR 26 juta penduduk miskin. Artinya mereka nggak selamat gitu secara sejahtera. Mereka tidak sejahtera. Dan masih banyak hampir anak-anak Indonesia hampir di angka 3 juta tidak punya pendidikan yang layak. Artinya mereka tidak selamat secara pendidikan. Mereka tidak sejahtera. Padahal tujuan dari pendidikan KTK Hijrah Dewantara adalah untuk memerdekakan manusia. Artinya apa? Kalau kita ingin masyarakat kita sejahtera, ya makanya kita harus punya. Ya salah satu untuk menyelamatkannya adalah untuk kesehatan lewat pendidikan. Karena itu untuk memerdekakan pikiran manusia. Bagi aku sih aku yakin gitu. Kalau kita sebagai manusia sudah merdeka secara pikiran, aku yakin kita bisa tahu bagaimana caranya melaksanakan hidup ini. Kita mau berproses, kita mau mencari informasi, mencari dan semuanya. Artinya apa? Hari ini bagi aku juga merasa ini menjadi PR buat kita semua loh. Artinya kita melihat bahwa masih banyak PR-PR kita gitu. Masih banyak generasi-generasi kita, bahkan persoalan di negara kita yang belum selamat gitu. Masih dari pendidikannya, kemiskinannya, bahkan masalah lingkungan yang hari ini menjadi prihatin bagi kita gitu kan. Mungkin udah seperti ada seperti pada Waragup itu kan hal yang sangat luar biasa gitu. Itu gerakan yang kolektif yang perlu kita lakukan gitu. Intinya ya bagi aku sih pada akhirnya kesejahteraan itu ya fungsinya adalah untuk menyelamatkan semua. Kita kalau bicara kesejahteraan, mari kita bicara adil gitu. Ayo hari ini bagaimana keadaan negara kita? Apakah sudah selamat? Mungkin ya sebagian selamat gitu kan. Tapi sebagian itu padahal dalam undang-undang juga sudah dijelaskan gitu bahwa fakir miskin itu diuruskan sama negara. Bagi aku sih kayak gitu. Kesejahteraan adalah keselamatan untuk semua gitu. Oke, sebenarnya itu satu kata yang mencakup banyak hal ya. Kayaknya Frey suka banget nih memadukan satu kata untuk berjuta-juta kalimat ya. Karena bagi aku ya aku sih mikirnya gitu. Bagi aku ngelihat di lingkungan kita sekitar loh gitu. Aku ngelihat aku punya pendidikan di universitas tapi ternyata lingkungan aku enggak. Berarti mereka kan enggak seperti itu. Aku selamat secara pendidikan tapi ternyata yang di lingkungan aku enggak selamat. Artinya gimana kita membangun Indonesia yang sejahtera dan maju kalau masih ada banyak orang-orang yang ternyata enggak selamat juga. Itu yang bagi aku harus menjadi catatan kita. Bagi kita sebagai anak muda. Masih banyaknya ketidakmerataan dan kesenjangan itu berarti wujud dari adanya ketidakselamatan dari kesejahteraan itu sendiri ya. Kalau tidak ada kesetaraan lah gitu. Iya benar. Kalau dari Bang Charles nih, kira-kira kesejahteraan menurut Abang itu apa sih Bang? Harus nanti menambahkan aja dari Mas Wildan ya, karena beda antara kemerdekaan dan juga kesejahteraan. Kalau yang aku ketahui ya dari kita belajar dari sejarah, kalau misalkan selama 300 tahun Belanda ya. Ya, Iya. Tahun Belanda tidak memerdekakan Indonesia ataupun menjajah Indonesia sehingga Indonesia itu tidak dalam keadaan merdeka saat itu.
ataupun Nusantara saat itu. Dan juga setelah selesai 350 ya, 350 tahun ya. Selanjutnya digantikan oleh penjajah baru Jepang, walaupun memang tidak lama oleh kolonial Belanda, tapi nyatanya lebih ekstrim ya daripada Belanda untuk menutupi kemerdekaan Indonesia. Di tahun 1945 ketika memang para penjajah ini, Jepang yang terakhir ini ya, dia menyatakan kekalahan di negerinya oleh Sekutu ya, sehingga para aktivis Indonesia saat itu, para founding father kita gitu ya, itu secara tidak langsung mereka harus mendirikan negaranya sendiri. Karena itulah saatnya mereka bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat Indonesia. Bicara tentang merdeka, oke, kita setelah merdeka nih, terus what next stepnya apa gitu ya? Setelah itu ngapain ini gitu ya? Nah, yang pertama kali memang diurusi oleh negara itu memang kesejahteraan. Itu juga tercantum dalam undang-undang ya. Ada diksi kesejahteraan umum ya, kesejahteraan umum di sana. Juga ada undang-undang undang-undang Angka Romawi nomor 14 pasal 33 dan 34 tadi sempat disebutkan oleh Presiden, dan nomor 34 itu adalah tentang fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Di pasal 33-nya itu membahas tentang tidak secara spesifik sekarang ya, itu tentang kesejahteraan sosial. Walaupun di sana memang tujuannya itu adalah untuk menaungi regulasi para pemerlu kesejahteraan sosial sekarang ya. Itu seperti dulu korban perang, terus masyarakat miskin, anak terlantar yang mereka itu bingung hidupnya mau kemana. Padahal di saat itu Indonesia sudah merdeka. Itu otomatis kan mereka tanggung jawab dari Indonesia. Nah, jadi apa bedanya kemerdekaan dengan kesejahteraan? Nyatanya semenjak tahun 1945 sampai dengan sekarang tahun 2024 berapa tahun ya? 79 tahun, nanti 79 tahun. Iya, usaha upaya dari para founding kita sampai sekarang itu masih belum dikatakan seluruhnya masyarakat Indonesia merasakan kondisi kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena tadi salah satunya ketidaksetaraan hak untuk hidup dan sejahtera itu tidak semuanya dirasakan oleh rakyat Indonesia. Aku baru aja kemarin 3 hari yang lalu yaitu pulang dari daerah 3T dari Maluku kemarin, Maluku Tengah ya. Di sana itu nggak ada jangankan sekolah ya, maksudnya sekali itu cuma ada SD, SMP, SMA-nya itu harus nyebrang pulau gitu. Nah, itu guru pun di sana sedikit. Itu masalah pendidikan dan masalah kesehatan juga nggak ada rumah sakit. Rumah sakit itu harus ke Ambon, beda kabupaten. Itu harus ke sana dan itu kapal menunggu. Kita juga bicara tentang listrik, akses listrik dan air bersih di sana tuh nggak ada. Jadi kita tuh kalau minum dari air hujan yang dimasak. Jika kekeringan itu 9 bulan ya otomatis kita harus beli dari pulau sebelah dan itu mahal. Nah, belum lagi nanti kita bicara tentang bagaimana ekonomi di sana dan segala. Apakah masyarakat di sana sudah dikatakan yang namanya merdeka? Ini secara bangsa memang mereka sudah merdeka karena mereka bagian dari. Tapi secara kesejahteraan apakah mereka itu semua sejahtera? Itu kan yang jadi pertanyaan. Jadi bicara tentang apakah masyarakat Indonesia sekarang sudah sejahtera? Kita bicara tentang statistik yang kita disampaikan juga, ada sekitar 9, sekian persen ataupun 26 juta sekarang ya tahun 2023 kayaknya itu atau tahun 2022 itu statistiknya, bahwa itu angka kemiskinan yang didata oleh pemerintah, belum secara di lapangan nih, karena kita nggak tahu indikator kemiskinan itu seperti apa. Belum lagi nanti permasalahan pengangguran, itu statistiknya juga lumayan. Terus juga yang sedang kasus kekerasan rumah tangga, terus juga anak-anak terlantar juga banyak, termasuk disabilitas juga, itu merupakan suatu hal permasalahan tersendiri, sosial sendiri yang itu menghambat untuk dia bisa mendapatkan kondisi kesejahteraan bagi dirinya sendiri ataupun bagi masyarakat. Nah, jadi ketika dikatakan sejahtera itu apa ya? Sejahtera itu adalah sebetulnya berkaitan ya dengan kemerdekaan ya. Merdeka itu adalah status dia untuk bebas dan sejahtera itu adalah hasil dari kebebasan dia untuk bisa memaksimalkan potensi dirinya. Itu adalah sejahtera. Jadi kalau definisinya yang terbaru oleh pemerintah ya tahun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yaitu masyarakat tersebut ataupun individu tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materialnya seperti apa, misal seperti ya untuk makan bisa,
untuk pangan, untuk rumah tinggal bisa. Maksudnya ini mereka punya, tidak bergantung oleh orang lain. Jadi kan definisi kemerdekaan adalah dia tidak ada campur tangan dari orang lain ataupun berikat dengan satu pihak lain yang lebih besar. Sama sebetulnya dengan sejahtera ya, dia milik kebutuhan materialnya bisa, dan juga memiliki hak juga untuk menjalin relasi ataupun secara keselamatan perlindungan sosial mereka itu mendapatkan perlindungan dari negara. Itulah yang disebut sebagai sejahtera. Tapi namun nyatanya memang tidak semua masyarakat Indonesia itu merasakan yang namanya sejahtera. Ya mungkin bisa jadi karena upaya dari pemerintah setempat ataupun dari regulasi yang kita bisa lihat permasalahannya juga di media sosial segala macam ya. Mungkin yang korupsi, apalagi korupsi itu kan menghambat sejahtera ataupun apa namanya, kolonialisme modern ataupun dinasti itu kan ya. Itu kan menghambat masyarakat untuk bisa mencapai sejahteranya sendiri. Nah ini juga jadi pertanyaan teman-teman nih, apakah sekarang kita mahasiswa, ada kan Pers bilang kita oke, mahasiswa mempunyai kesempatan dari 0,0 dari 95 apa 99 gitu persen dari mahasiswa masyarakat Indonesia yang tidak kuliah. Karena kan yang kuliah itu hanya 0,05% kalau nggak salah dari Kemendikbudristek-Ristek. Nah, cuman aku lupa nih datanya berapa, cuman sangat sedikit lah masyarakat Indonesia yang bisa merasakan menjadi mahasiswa. Tapi apakah kita saat ini bisa dikatakan sejahtera? Belum tentu juga teman-teman. Karena balik lagi ada permasalahan lain ketika kita di kuliah, misalkan KT, itu kan kita tidak merdeka juga dari yang namanya kuliah. Walaupun nama kita adalah Merdeka Belajar ya. Namun kenyataannya orang tua kita belum merdeka teman-teman karena UKT yang tinggi. Seperti itu ya. Itu mungkin kalau dari aku ya tentang sejahtera dan kemerdekaan. Merdeka belajar, tapi belum tentu sejahtera mahasiswanya. Jadi tadi Bang Charles menyambungi bicara selamat dalam hal kesejahteraan itu setelah kita lihat lagi, dan aku pun juga jadi tahu banyak hal nih Bang. Tadi Abang juga bilang bagaimana pengalaman Abang ya tadi mengenai di daerah bahwa ternyata masih banyak nih dinamika isu kesejahteraan yang masyarakat itu alami, dan bahkan mereka rasakan sendiri kalau ada kesenjangan dengan pulau-pulau utama kayak Pulau Jawa yang akses dan mobilisasinya tuh bisa dikatakan sangat mudah untuk kita dapatkan saat ini. Tapi ternyata ketika kita bergeser ke daerah terpencil atau nggak dikatakan daerah terpencil sebenarnya, ke daerah-daerah Indonesia, itu menjadi suatu hal yang bisa kita lihat kalau kesejahteraan itu masih dipertanyakan, dan apakah arti merdeka itu benar-benar sudah tersalurkan kepada pemerintah itu sendiri, itu sebenarnya yang masih juga jadi pertanyaan aku nih Bang setelah ngedengar cerita-cerita Abang tadi. Nah, ngomongin perihal tadi sebenarnya udah disinggung dikit mengenai gimana sih dinamika kesejahteraan sosial ya. Kita tahu dan kita masih bisa lihat kalau ternyata di Indonesia itu banyak banget permasalahan yang tadi, bahkan permasalahan UKT yang sangat banyak ya, menjadi topik hangat gitu di kalangan mahasiswa itu pun sendiri juga menjadi acuan bahwa kesejahteraan kita sendiri juga ya dipertanyakan gitu. Kalau tadi aku udah mendengar dari pendapat Bang Charles, sekarang aku mau dengar coba dari pendapat Bang Yoldan, gimana sih Bang dinamika kesejahteraan sosial menurut Abang setelah kemerdekaan? Tadi kalau Bang Charles udah lihat banyak banget sebenarnya, entah itu kita lihat dari isu kesehatannya, isu dari kebutuhan dan fasilitas ya, entah itu dalam pendidikan atau bahkan entah itu dalam kebutuhan mereka terhadap aksesibilitas. Kalau dari Abang melihatnya itu seperti apa? Memang kalau kita bicara kesejahteraan kita memang bicara kompleks ya, rasa-rasanya ini isu yang terus digaungkan. Nggak bakal hilang ya, Iya, tapi kadang-kadang ada hopeless juga gitu kan. Udah ini utopis banget sih gitu kan. Kita pengen semua sejahtera gitu. Kita klaimnya kita hari ini memilih demokrasi, artinya kita memilih sistem yang paling adil untuk semua katanya gitu. Tapi kan hari ini faktanya nggak seperti itu. Aku bicara perspektif misalkan hari ini ya, kalau kita bicara tentang dinamika kesejahteraan, artinya bagi aku itu mungkin 26 juta itu bagi aku dari Indonesia yang hampir 280 juta ya penduduknya. Itu kan menjadi PR besar bagi kita. Ya bayangkan Bang, kita jangan jauh-jauh tadi ke Maluku ya. Kita hari ini bicara Jawa Barat loh misal.
bahkan bicara Pandeglang mungkin ya, kampung saya gitu kan, yang masih kita dekat dengan ibu kota Jakarta gitu. Kita mungkin jangankan Jakarta, mungkin Tangerang Selatan saja misalkan. Di sini masih banyak loh gitu orang-orang yang bahkan saya ngeliat gitu gedungnya itu misalkan 13 lantai, tapi ternyata di belakangnya ada rumah kumuh. Artinya begitu sangat luar biasa ketimpangannya gitu. Artinya kita secara Jawa sebagai pulau terbesar gitu. Artinya kita masih banyak juga persoalan yang harus diselesaikan gitu, di masalah pendidikan gitu. Artinya aku juga masih Bang, aku di kampung aku di Pandeglang itu masih banyak gitu, SMA yang mungkin bahkan dia terbuat SMA itu cuma 3 kelas 1, 2, 3 gitu. Tapi itu terbuat dari bambu ini ya gedungnya gitu. Artinya kan ini kalau bicara Maluku mungkin jauh lah masih, tapi aku bicara yang deket Jakarta aja tadi tidak terakomodir gitu. Aku bicara perspektif tentang politiknya, misalkan hari ini kita sudah ada namanya otonomi daerah gitu kan. Desentralisasi otonomi daerah, otomatis semua daerah tuh punya rumah tangga masing-masing gitu. Dibebaskan lah, nggak tersentralisasi misalkan. Aku berharap kita kan ada institusi desa. Ada, kalau kita kan masih di Pandeglang tuh masih desa kabupaten kelurahan. Ada desa, setelah desa kita misalkan ada kecamatan, kabupaten, provinsi, baru pusat. Artinya secara sebenarnya kita sudah bagus nih pembagiannya gitu. Aku berharap ini dari desa pembangunan dan dari institusi kecil gitu. Tapi ternyata ketika desa-desa juga punya dana desa, aku berharapnya kan itu dilakukan pembangunan. Tapi ternyata institusi desa menjadi institusi terkorup di Indonesia. Ini kan menjadi persoalan besar juga bagi kita gitu kan. Artinya ini yang sangat disayangkan gitu. Kita bicara institusi pemerintahnya ternyata koruptif semua. Ya. Kalau kita bicara korupsi, kita juga ngerasa kayak, ini menjadi habit gitu di negara ini. Setiap hari kasusnya, apalagi yang sekarang menjadi meme itu 200.000 triliun bilang kan. Menjadi, bayangkan kalau kita gaji guru, gaji ini ada berapa puluh juta orang yang selamat gitu. Artinya hari ini ya ini kita bicara keselamatan, dinamika kesejahteraan itu benar-benar hari ini menjadi isu yang terus kita gaungkan. Tapi pada prakteknya gitu, ini yang sangat menjadi persoalan pada akhirnya. Kita tidak masih banyak orang-orang yang tidak punya hak yang sama, kesadaran yang sama gitu. Karena kenapa? Padahal kita kan berharap dari sistem demokrasi itu semua bisa merasakan hak yang sama. Apalagi katanya pemerintahnya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, gitu kan. Katanya wakil-wakil rakyat itu adalah aspirasi, tapi ternyata enggak juga gitu. Hari ini kita begitu banyak lihat ketimpangan yang ada gitu. Ya bayangkan saja gitu. Hari ini kawan-kawan yang tadi di Maluku misalnya ngerasa bahwa yang abang udah turun langsung di lapangan itu kan sangat miris sekali tuh. Hari ini tuh seakan-akan kita yang katanya kita APBN kita hampir 2.000 triliun gitu kan setiap tahun itu kemana alokasinya gitu kan. Misalnya kita punya di bidang pendidikan 20%, misalnya hampir di angka 500 triliun. Itu kan yang coba kita harapkan gitu kan. Kita berharap di institusi pemerintah tuh bisa ngambil peran di situ gitu kan. Tapi ya kita udah segala kementerian segala macam dalam perspektif politik. Tapi dinamika yang terjadi hari ini di masyarakat gitu kan, kita ya begitu sangat luar biasa gitu. Indonesia maju itu ya perlu keterlibatan semua orang gitu. Tapi dalam artian, tapi hari ini kita gimana membangun Indonesia maju, sedangkan semua aja tidak punya akses yang sama. Bicara pendidikan kurang gitu. Itu masih banyak orang-orang yang tidak pendidikan gitu. Artinya dinamika ini memang harus menjadi PR besar. Emang harus ada kemauan gitu. Aku sih melihat gitu. Aku sih berharap ya. Maksud aku kan institusi pemerintah tuh ya bagi aku lewat politik itu adalah cara paling cepat mas gitu, untuk bagaimana kita membuat suatu regulasi gitu. Lewat jalur politik. Karena kenapa? Dia punya sumber daya manusia. Kedua dia juga punya APBN. Mungkin hari ini kita mungkin bisa misalkan kita mau ngebangun desa, kita perlu berapa puluh tahun mas untuk misalkan melakukan iuran segala macam. Tapi kalau lewat institusi politik mungkin dalam sekian tanda tangan langsung cepat gitu. Artinya kan ya kita itu yang kita harapkan gitu. Aku sih berharap misalnya dari pemerintahan desa saja, kalau memang itu benar-benar transparansi, akuntabel, aku yakin kok Indonesia itu akan lebih cepat gitu pemberian kesejahteraan gitu kan. Bagaimana kita punya dana desa tuh mungkin hampir 1 tahun itu 1 miliar gitu. Itu kan luar biasa gitu kan. Sedangkan di desa aku tuh nggak terlalu besar juga gitu. Tapi rasanya tidak ada keinginan kita gitu untuk melakukan political will ataupun bahkan political justice gitu. Artinya kan perubahan secara radikal dan besar itu harus segera kita lakukan pada akhirnya gitu. Untuk apa? Agar nantinya gitu. Oke, kita mungkin ke depan perlu proses yang panjang gitu mas. Tapi kita sudah memulai minimal gitu. Kita sudah mulai memperbaiki hari ini. Coba perbaiki satu persatu, perlahan. Tapi minimal kita jangan pesimis gitu. Tapi kita ada semacam political will, keinginan politik itu untuk kita merubah suatu keadaan hari ini. Toh ya Allah juga sudah berfirman kan dalam Al-Quran gitu. Aku tidak akan merubah suatu kaum gitu jika kaum itu yang merubahnya gitu. Artinya kan kita hari ini berharap
institusi pemerintah bisa segera melakukan political will itu, pikiran politik untuk bagaimana pada akhirnya kesejahteraan yang kita impikan itu akan segera tercapai. Gitu sih bagi aku. Sebenarnya kalau aku pun dengar dari Bang Wildan mengenai gimana sih dinamika dan juga opini Abang mengenai dinamika kesejahteraan sosial. Kalau dilihat memang masih banyak ya Bang. Akar permasalahannya sendiri justru adalah bagaimana dari orang-orang dalam pengaplikasiannya dan bagaimana dari institusi tersebut yang tentunya masih banyak problem gitu. Sehingga kita bisa lihat justru impact-nya adalah ke masyarakat itu sendiri. Dan sebenarnya kalau aku bisa lihat adalah bagaimana masyarakat menanggapi kesejahteraan itu sendiri. Kadang mereka pun juga merasa bahwa dirinya mampu. Tapi tidak adanya tenaga atau bahkan tidak adanya bentuk pemberdayaan yang diberikan kepada mereka sehingga mereka itu masih berada dalam tahap yang sama. Sehingga kesejahteraan itu nggak hadir dalam diri mereka ya Pak. Dan aku pun juga tadi sempat dengar kalau banyak harapan dari Abang kalau memang seandainya institusi terkecil itu yang menjadi tolak ukur ya untuk bisa mereka itu mencapai kepada masyarakatnya. Tapi setelah kita lihat sendiri kan ternyata itu yang justru jadi sumber masalah. Kalau bahkan dilihat dari banyak beberapa berita ya, institusi daerah sendiri itu bahkan menjadi ajang untuk bisa mendapatkan keuntungan ya dari masalah masyarakatnya itu sendiri justru. Nah, tadi kita udah bahas banyak banget sebenarnya mengenai dinamika sosial dan juga mengenai kesejahteraan. Tapi satu yang aku mau tanya lagi nih, melanjutkan dari hal itu. Kira-kira indikator mana sih yang menurut Abang tuh paling penting? Sebenarnya dari dua hal tersebut, indikator kesejahteraan yang aku paling bisa nge-highlight dari Bang Wildan atau Bang Charles dari tadi bahas itu mengenai pendidikan ya. Menurut Abang nih sebagai sesama mahasiswa dan kita juga mahasiswa nih, pendidikan di Indonesia itu bagaimana dan lebih baik itu seperti apa gitu? Karena kita tahu ya, kurikulum berganti, pendidikan yang gak ngerata, gaji guru yang segitu-segitu aja tanpa ada kesejahteraan bagi mereka, itu kan salah satu permasalahan juga yang menyebabkan bagaimana indikator dari kesejahteraan di Indonesia itu nggak meningkat. Nah kalau menurut Abang sebaiknya itu seperti apa dan harus bagaimana sih? Entah itu dari Bang Wildan nih sebagai mahasiswi administrasi ya, administrasi publik dan juga Bang Charles dari kesejahteraan sosial. Kira-kira pandangan Abang tuh seperti apa sih? Mungkin dari aktivis pendidikan dulu. Oke. Oh iya siap. Bang Wildan. Aku kalau bicara pendidikan ya Bang Charles, rasanya begitu sangat luar biasa problematiknya gitu. Padahal ya aku sepakat gitu bahwa ya pendidikan itu adalah cara ampuh untuk mengubah gitu kan. Iya. Karena lewat pendidikan ya kita akan punya ketajaman pikiran. Hari ini kalau kita bicara pendidikan, di mana sih kita harus memulainya gitu? Ya saya sepakat sih. Semua persoalan itu kita mulai dibenahi dari dunia pendidikan. Saya yakin kok kalau dunia pendidikan kita tuntas, selesai, paripurna, kita akan menjadi bangsa yang lebih cepat. Ya. Cuma pertanyaannya, kalau kita hari ini bicara kurikulum, Mas, saya merasakan sebagai sehari pribadi saya merasakan kurikulum ATSP 2013, 2017 presiden Merdeka Belajar. Saya ini produk kurikulum apa Mas Jadi? Apakah 2013? Apakah revisi? Atau ATSP atau Merdeka Belajar? Banyak sebenarnya, banyak produknya ya. Kita nggak punya semacam satu vokal point Mas, untuk bagaimana mau dibawa kemana kurikulum pendidikan. Ganti presiden, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Karena kalau ngelanjutin bilangnya plagiat. Ini sedang bicara sumber daya manusia, kok bisa-bisanya dipolitisasi. Aku berharap kayak gini ya Mas, kalau bicara kurikulum ya, pertama, aku berharap founding father semua, ayo dari praktisi pendidikan, dari para politisi, dari para presiden semua, duduk bersama-sama bicara kurikulum pendidikan kita mau dibawa kemana. Mas lu jangan setiap 5 tahun ganti kurikulum Mas. Kasihan aku misalkan punya anak nanti, anakku pertama, lu kan 5 tahun kan ganti presiden, misalkan pertama kurikulum pendidikan. Terus baru kelas 5 SD, kelas 6 mau naik baru ganti kurikulum lagi. Setiap 5 tahun ganti kurikulum. Kita produk apa jadinya gitu. Aku membayangkan kita harus punya satu vokal point gitu. Mau dibawa ke mana pendidikan kita. Misalkan kita bicara pendidikan 20 tahun ke depan Mas. Biar ketahuan deh gitu. Kalau ini produk kurikulum merdeka. Hasil impactnya gimana? Oh ada perlu evaluasi. Oh bahkan gagal. Kita baru ganti. Jadi semacam ada produk gitu yang. Makanya kita perlu founding father kita turunkan ego sektoral kita untuk duduk bersama-sama bicara pendidikan ke depan.
Misalkan Mas Charles ada kurikulum 2013. Apa hasilnya? Oh ini hasilnya. Kira-kira kita punya semacam stop yang tuntas dan jelas gitu. Jangan setiap kali dipisahin kita kurikulum kita aja nggak final dengan paripurna. Makanya kita hari ini kebingungan. Kita hari ini mungkin di KTSP kurikulumnya seperti ini dari keluarga, tapi kita tiba-tiba di kampus kurikulum merdeka. Artinya kan selalu ganti kebijakan. Ya kita bingung gitu. Ini kita kurikulum 5 tahun ganti 5 tahun ganti. Rasanya aku baru mau suka misalkan di kampus merdeka, aku sukanya adalah penjelajah karena ada pinter banget bisa PMPM segala macam. 5 tahun kemudian kan diganti lagi. Gitu. Artinya gak ada satu focal point yang final gitu. Itu ya catat apa yang pertama gitu. Bicara kurikulum. Terus hari ini aku kalau bicara pendidikan ya Mas. Bagi aku sekolah di Indonesia itu gak ada standarisasi. Kita hanya fokus pada kuantitas. Sekolahnya dibanyakin, kampusnya dibanyakin, SD SMP-nya banyak. Kuantitasnya banyak tapi gak ada standarisasi. Kampus yang punya satu gedung aja bisa disebut kampus. Yang penting ada ACC Kemendikbud. Gitu. Jadi kita semacam gak ada standarisasi Mas. Maksud aku minimal kita bicara, ayo kita bicara sekolah SD. Sekolah SD misalkan standarisasinya minimal 6 kelas misalkan. Terus gurunya sekian, fasilitas sekian. Artinya kita mencoba memperbaiki dulu. Ada semacam standarisasi. Jangan sampai aku ngelihat SD di sini 3 lantai Mas. Tapi SMA di kamu aku 1 lantai dengan pakai bambu. Artinya kan ini lucu sekali. Ini padahal SMA itu pendidikan yang udah selama atas gitu. Tetapi ada semacam ketimpangan gara-gara gak ada standarisasi. Maksud aku, kita mau sampai kapan fokus pada kuantitas asli? Amerika Serikat aja sebagai negara mungkin terbesar 2 atau 3 gitu kan. Kayaknya 3 atau 3 gitu kan. Dia kampusnya gak sebanyak kita Mas. Kampus itu ada 4.000. Artinya semua berlomba-lomba buat kampus, lagi-lagi hanya untuk komersial, lagi-lagi ya untuk ya karena pasar mahasiswa itu masih banyak. Tapi gak ada standarisasi gitu. Yang hari ini apa standar kita nih sebagai kampus gitu. Minimal aku mikir kayak gini ya. Misalkan kampus bisa disebut kampus ketika sekolah di Jakarta. Artinya standar kampus tuh di Jakarta. Jadi gak ada lagi tuh kampus yang misalkan yang ini. Jadi ada standarisasi gitu yang coba kita bangun. Minimal dosennya segini, profesornya segini. Ini kan kita enggak. Kadang-kadang ada kampus kecil kok ternyata cuma jadi buat beli jasa aja. Padahal maksud gue, di sana juga anak-anak bangsa yang perlu diselamatkan secara pendidikan. Itu yang ingin aku sampaikan. Jadi pendidikan kita tuh hanya fokus pada kuantitas. Kualitasnya nggak ada. Pada akhirnya diperbanyak SMP-nya, SMA-nya, SD-nya, kampus-kampus. Tapi ternyata hasil akhirnya nggak maksimal. Karena nggak ada standarisasi gitu. Mungkin kita yang di Jakarta kesini enak banget Bos ya. Itu udah lebih dari standarisasi gitu. Karena fasilitasnya lengkap, udah mau SD, SMP-nya misalkan berakses segala macam. Tapi yang di kampung-kampung kan mereka juga anak bangsa yang perlu diselamatkan tuh secara pendidikan, secara kesehatan. Itu kan artinya yang perlu kita lakukan harus ada standarisasi. Terus selanjutnya aku kalau bicara pendidikan, Mas aku izin rasanya sedih aja gitu. Ini negara kita menjadi negara yang minim literasi. Angka literasi ini dari dari 1.000 orang per 1. Jadi ada 0, 0, 0. Artinya dari 1.000 orang, orang sih baca ini. Kita nih dari 10 orang yang di sini hari-hari ini berarti kita belum tentu suka baca. Kita harus dari 1.000 orang kalau ada 1 orang. Bayangkan ternyata orang-orang yang suka baca ada orang-orang yang di kampus aja. Ternyata yang gak di kampus yang gak pernah baca. Bagaimana kita membangun bangsa ini, bangsa yang bisa seperti ini? Oh ternyata budaya literasi kita ada ya dalam taraf yang sangat memprihatinkan. Gitu. Sedangkan tujuan pendidikan itu untuk memberdayakan manusia. Aku yakin kalau kita sudah mulai dari pendidikan, ya bagi aku hari ini pendidikan kita masih fokus pada fokus pada kuantitas, terus fokus pada hafalan, tidak bebas output. Aku juga sangat menyayangkan gitu kan, kayak kawan-kawan yang lulus SMK-nya di teknik tapi harus masuk misalkan itu kan secara ini kan saintek juga harus masuk ke sosum. Jadi nggak ada keberlanjutan. Harusnya kan kawan-kawan, aku ngeliat teman-teman aku dari SMK-nya perawat tapi tiba-tiba masuk fisik, kan lucu gitu. Kenapa nggak melanjutkan gitu? SMK-nya perawat, kuliahnya juga perawat. Artinya kan ada semacam keberlanjutan. Ini yang kita seakan-akan semua dibebaskan aja gitu. Makanya kita aku juga mikir, aku belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Tapi kenapa hari ini aku enggak paripurna sudah bahasa Inggris? Padahal aku pelajarin itu kurang lebih misalkan 15 tahun. Tapi kan artinya ada semacam pendidikan hanya formalistik saja gitu. Enggak ada harapan untuk membangun untuk pada berani output. Harusnya idealnya aku kalau bisa baca Inggris dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, harusnya aku udah public speaking bahasa Inggris udah selesai gitu.
Idealnya kan harapannya kayak gitu kan. Tapi ini nggak terjadi. Ya begitu banyak lah problem kita dalam dunia pendidikan hari ini. Aku merasakan ya kampus pun belum menjadi bagi aku menjadi persoalan besar. Soalnya hari ini masih banyak pengangguran terjadi maksudnya. Masih banyak lulusan sarjana yang kebingungan. Bahkan dia ngerasa hopeless sama dirinya. Mindsetnya aja nggak punya. Padahal dia lulusan sarjana. Karena kenapa? Ya aku nggak tahu ya, generasi kita selalu cenderung menjadi generasi individualistik, konsumtif dan hedon. Mereka nggak pernah memposisikan diri sebagai mahasiswa yang punya pikiran kritis. Padahal tujuan pendidikan itu ya tadi kata Mas sampaikan, yang orang-orang yang kuliah itu ya hanya sebagian orang saja gitu. Kita yang sangat beruntung punya kesempatan ada di dunia kampus, di rumah intelektual, tapi ketika ke kampus kita sebagai agent of change, of control maupun social control segala macam, tapi nggak terwujud di situ. Begitu aku berharap orang-orang kampus adalah orang-orang yang punya pikiran tajam, tapi ternyata hari ini nggak terjadi juga, Mas. Aku ngeliat forum-forum kelas kan cenderung normatif saja gitu. Ini kan menjadi persoalan besar bagi kita. Kalau kampusnya saya tidak menjadi kiblat yang kedua, apa yang kita harapkan? Kemarin Mas, kita melihat Tempo bagaimana profesor-profesor kelas gitu kan, dan jual belikan. Itu kan menjadi miris sekali. Apa yang kita harapkan dari seorang guru yang dia aja ternyata culas dalam dirinya sendiri gitu. Aku sangat prihatin loh sama pendidikan kita hari ini. Ini menjadi PR besar kita ke depan. Aku juga berharap gitu kan, kurikulum kita segera dipinalkan untuk 20 tahun ke depan dan jadi produk yang final. Terus ya ada standarisasi pendidikan biar apa? Biar ya kita melihat Jepang lah Mas kalau dunia pendidikan. Mereka diajarin bagaimana tertib, kalau jalan tuh jangan ngobrol, menghargai waktu. Benar disiplin tuh luar biasa gitu. Mungkin kalau aku mungkin waktu SD disiplin aku misalkan tentang bahasa Inggris, mungkin hari ini aku udah bisa bahasa Inggris. Artinya ya pendidikan kita tuh nggak pernah ngajarin disiplin. Kita hari ini mengajarkan rapat-rapat yang ngaret segala macam. Itu menjadi persoalan kita. Artinya kan kita harusnya pendidikan kita tuh final gitu untuk bagaimana yang mengajarkan moral force pada mahasiswanya. Tapi hari ini tidak tercermin. Itu sih yang bagi aku yang sangat prihatin, dan itu juga tadi masalah gaji guru honor gitu. Nah, jadi aku mikir sekarang gaji guru honor itu ada lapangan kerja terbanyak. Jadi yang nggak ada standarisasi gitu. Aku juga miris juga gitu. Semua orang jadi guru. Aku mikirnya orang-orang yang jadi guru kayaknya adalah orang-orang yang dapat kesempatan kerja yang lebih baik gitu. Karena kadang-kadang aku melihat teman-teman aku, dia udah hopeless nih Mas gitu. Sebagian ya gitu, nggak semuanya. Udah hopeless melamar kerja gitu, ngerasa gagal terus. Yaudah aku jadi guru aja. Wah, bayangkan kalau orang-orang yang jadi guru adalah orang-orang yang dapat pekerjaan yang lain gitu. Ternyata yang standarisasinya padahal dia sedang mendidik anak bangsa. Ini sangat bahaya. Maksud aku berharap ya, harusnya guru-guru itu adalah guru-guru yang udah final gitu kan. Aku berharap kayak nama Joasi, Broki Guru maupun MD turun ke kampus gitu, atau ke SMA didik kita gitu. Jangan sampai yang jadi guru-guru itu adalah orang-orang yang nggak terakomodir di dunia perusahaan yang gajinya WPR atau bahkan mungkin lebih gitu kan. Yang orang-orang yang di kampus, yang di SMA menengah adalah orang-orang yang gak ada pekerjaan, yang penting gue disebut punya pekerjaan lah. Nah, itu kan yang harus menjadi yang harus kita sadarkan hari ini. Aku berharap ya semoga itu nggak terjadi, tapi sebagian aku melihat teman-teman aku kayak gitu. Itu menjadi persoalan besar. Artinya ya pendidikan kita sedang dalam ketidakpastian, pendidikan mahal dan pengangguran gitu. Karena kenapa hari ini pendidikan disebut mahal? Bagi aku karena input dan outputnya nggak sesuai. Inputnya kita bayar puluhan juta, tapi outputnya pas kita ya kerja juga nggak ada, ya gak ada kompetensi segala macam. Artinya malah dalam kebingungan gitu. Ya S1 aja menyumbang 980.000 pengangguran. Ya ternyata semua gitu. Artinya kan miris sekali gitu Mas. Orang yang ya bagaimana masyarakat itu nggak ngomong bahwa ngapain kuliah sama aja gitu. Ya bener, karena gak ada ketidakpastian gitu. Karena kenapa? Bagiku hari ini juga kampus kita hanya cenderung pada ya pertama kuantitas, terus ya yang penting absensinya aman, UTS UAS aman, jadi sudah punya nilai yang lain. Padahal secara pikiran dia tidak pilih. Itulah yang maksud aku tujuan pendidikan kita hari ini nggak sesuai dengan tujuan bagaimana kehidupan dewantara untuk memerdekakan manusia. Gitu kan, itu yang harus menjadi persoalan gitu. Ya jangan lupa kita juga punya tridharma perguruan tinggi gitu kan. Ini menjadi perhatian khusus ke depan bagi aku berharap ya sama pemerintah gitu, untuk bisa lebih bagaimana fokus pada dunia pendidikan gitu. Membangun guru yang kualitatif, yang punya standarisasi yang bagus, dan juga ya ayo kita bangun kampus-kampus sekolah-sekolah itu yang punya standarisasi. Biar apa? Biar kita enak gitu. Kalau ada standarisasi itu kan gak semua, artinya kita jangan fokus pada kuantitas. Saatnya kita berbenah dari kuantitas menuju kualitas. Bagi gue seperti itu.
Sebenarnya banyak banget nih, dari yang aku tangkap tadi tuh banyak banget beberapa poin yang bisa dijabarkan ulang. Tapi aku pengen tahu dulu nih, pendapat Bang Charles gimana sih Bang mengenai entah itu yang Bang Wildan katakan atau entah dari pertanyaan aku sebelumnya. Kira-kira bagaimana Abang itu melihat kesejahteraan dalam ranah pendidikan? Apakah memang sudah benar-benar tercapai atau menurut Abang gimana sih untuk kedepannya itu seperti apa gitu? Sepertinya udah sangat sangat lengkap ya. Pangkat 2 mungkin yang disampaikan oleh Pres Wildan. Jadi mau nambahin juga kayaknya apa ya? Mungkin aku lebih dikit yang mungkin tadi tidak disampaikan oleh Pres Wildan. Kalau misalkan pendidikan itu memang tadi ini ya lebih ke kebijakan segala macam. Betul, sangat betul. Output dari pendidikan itu walaupun dari dasar ya, sekolah dasar kan adalah institusi pendidikan yang pertama kali tentu secara resmi ya. Nah, fokus utama pendidikan memang itu adalah perubahan perilaku. Jadi perubahan perilaku dan mindset. Karena ketika perubahan perilaku dan mindset ini sudah dibangun dari awal, dari masa sekolah dasar dan juga berlanjut dengan SMP. Nah, tadi di kampus disampaikan kompleksnya dunia kampus dengan Pres Wildan tadi gitu ya. Itulah yang akan bisa membuat mereka itu sadar akan hal upaya untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Jadi menurutku adalah pendidikan itu merupakan salah satu sarana, bisa dibilang sarana yang utama ya, bukan sekunder ya, bukan tersier ya, sebagaimana dikatakan oleh para petinggi pendidikan malah. Jadi ya pendidikan ini tidak lepas dari yang namanya kebutuhan utama para individu, terutama ini ya, maksudnya masa anak-anak yang tersentuh pertama kali dengan pendidikan itu gunanya untuk mindset tadi gitu. Mindset dan moral betul tadi kata Pres, karena moral itulah yang akan menentukan bagaimana cara berpikir, cara berperilaku, cara bersosialisasi, cara mengatasi permasalahan di lingkungan tempat mereka, seorang individu tersebut. Jadi ya itu kan berlanjut ketika di SMP dia akan kompleks permasalahannya, di SMA dia akan memiliki cara berpikir yang baru dan mindset yang baru, dan di kampus dia akan memiliki spesifikasi akan keilmuan dia untuk mengatasi permasalahan dia. Bicara tentang sejahtera, bicara tentang kondisi kesejahteraan bagi individu ataupun masyarakat, memang pendidikan ini adalah itu ya, mengajarkan bagaimana cara berperilaku dan mindset bisa mencapai kondisi kesejahteraan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada gitu. Karena ya pendidikan adalah sarana yang secara resmi itu kita harus ke sana gitu. Bukan berarti ketika kita hanya pendidikan saja yang bisa mengubah perilaku kita. Cuman kan banyak institusi lain gitu ya, banyak sarana-sarana lain, tapi yang memang harus kita perhatikan adalah yaitu institusi pendidikan, SD, SMP, SMA, kuliah dan segala macam. Itulah yang menentukan bagaimana moral dan cara berpikir, cara bertindak seorang individu tersebut gitu. Karena ya balik lagi ketika dia lulus dari sana, setelah berakademi dari sana ya dia dituntut untuk bisa bermasyarakat gitu ya. Kalau SD SMP ya di bagaimana ilmuwan yang dia dapatkan dan dia bersosialisasi dengan lingkungan sekitar sesuai dengan tingkatan dia. Dan kampus karena dia memiliki keilmuan di bidang tertentu ya mau tidak mau ketika lulus ya dia dituntut untuk bisa mengaplikasikan keilmuannya sebagaimana di prinsip Tridharma perguruan tinggi negeri gitu. Sebetulnya kalau bicara tentang kesejahteraan itu menurutku nggak cuma terelaborasi cuma pendidikan aja gitu. Iya. Itu kan kalau yang aku pelajari ya itu kan ada 3 yang itu saling berkaitan, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Itulah yang bisa menentukan kesejahteraan. Ketika orang tersebut secara pendidikan misalnya fasilitasnya bagus segala macam, tapi untuk akses kesehatan sulit kan juga tidak bisa. Begitu juga ketika sebetulnya ini secara berpikir secara ininya aja ya, kasar tuh sebagian di masyarakat kayak ngapain capek-capek sekolah padahal uang lebih penting gitu. Itu biasanya terjadi pada orang tua yang anak-anaknya itu bisa melanjutkan dari SMP ke SMA yang tidak mendapatkan negeri, bahkan sekarang juga negeri kan sudah mulai dikomersialisasi ya. Iya. SMA Swasta lebih dulu. Hah? Swasta lebih dulu. swasta kan memang dari pendapatannya dari sana. Iya. Tapi negeri ini yang berbahaya gitu ya. Apalagi kan bisa dibilang sekarang SMA favorit segala macam, walaupun memang di sana itu ada dana bos segala macam, tapi ya wajarnya masih ada yang bayar semester, masih bayar segala macam. Itu kan maksudku ketika itu tidak ketika orang yang tidak memiliki
kemampuan untuk memenuhi dari kebijakan sekolah tersebut yang mau tidak mau itu akan berdampak pada anak yang sekolah tadi gitu, apakah dia dikeluarkan atau dia di segala macam. Itu kan balik lagi ke kesetaraan hak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik juga gitu kan. Jadi seperti itu ya, belum lagi nanti bicara tentang ekonomi dan juga kesehatan bagaimana. Itu sih salah satu upaya dari memenuhi kondisi kesejahteraan yang dari 3 bidang itu nggak bisa lepas gitu. Pendidikan aja tapi duanya enggak, ataupun cuma salah 2 yang satunya enggak. Itu tiga-tiganya harus memang dikawal sama pemerintah, karena balik lagi ya itu yang bertanggung jawab itu adalah pemerintah. Perihal 3 poin aku setuju banget, Bang. Padahal karena ketika kita melihat lagi bagaimana indikator itu ada untuk melengkapi, dan setelah tadi aku mendengar Bang Charles membicarakan mengenai isu pendidikan dan juga pandangannya nih. Sebenarnya bisa dikatakan aku melihat bahwa Bang Charles itu memandang sebuah isu pendidikan seperti Bang Wildan, memiliki perspektif yang sama nih. Tadi Bang Wildan bilang standarisasi kualitas dan kuantitas. Standarisasi itu harus ada dalam pendidikan dan juga harus dibentuk bagaimana kurikulum itu berjalan secara optimal dan tentunya dengan kurun waktu yang lama sehingga tidak ada perubahan. Dan Bang Charles pun bilang bagaimana mindset dan juga moral yang ada di anak-anak tuh terbentuk. Dan aku melihat kalau mindset dan moral tersebut bisa terbentuk ya apabila ada dasar penguat yang berasal dari kurikulum tersebut juga. Dan tentu itu juga mungkin bisa dikatakan ini menjadi produk kurikulum tuh kita semua yang ada di sini kali ya. Kita semua yang ada di sini jadi produk kurikulum yang selalu berubah, dan itu menjadi permasalahan yang selalu saja ada banyak bahkan di sekitar kita dan masih terus berlanjut. Nggak tahu nanti pemilihan pelantikan presiden dan menteri-menterinya yang baru seperti apa kita nggak tahu, tapi semoga saja tidak ada perubahan secara menyeluruh, hanya saja perbaikan saja ya, itu harapan terbesar. Lalu yang kita komersial. Pendidikan. Iya. Pendidikan komersial kan sebenarnya itu udah ada dari lama ya. Apalagi tadi aku sempat nge-highlight kuantitas dan kualitas pendidikan. Kualitas diperbanyak tetapi kuantitasnya juga sedikit. Dan aku melihat bahkan kualitas itu diperbanyak bahkan hanya dalam wilayah sentral, wilayah entah itu Pulau Jawa, DKI Jakarta, sentral ekonomi. Tapi ketika kita melihat ke daerah-daerah Indonesia, itu pun menjadi sebuah permasalahan yang tadi Bang Charles bahkan bilang untuk ke SMA aja mereka harus nyebrangin pulau, dan pendidikan dikomersialkan. Wah, itu kayaknya permasalahan yang saya pun juga merasakan ya. SMA bayar. Iya. Soalnya cuma beberapa yang kita tahu pendidikan itu kan cuma 9 tahun ya gratis. Sedangkan pendidikan yang 12 tahun gratis itu cuma di Jakarta dan beberapa daerah. Dan itu mungkin salah satu alasan kali ya kenapa masih banyak pemikiran ngapain kita belajar dengan sekolah aja ngapain kita belajar nih nyari duit aja kayak yang tadi Bang Charles bilang. Ya, sebetulnya pun aku ingin nambahin ya. Itu yang disebut sebagai ketidakmerataan pembangunan pendidikan. Iya. Karena itu ya, walaupun standarnya itu adalah pendidikan di seluruh Indonesia seperti ini, tapi itu hanya di kota-kota di tempat-tempat kota-kota yang sentral aja. Jadi daerah terluar itu tidak tersentuh. Yang aku miriskan adalah kita juga bicara misalkan tentang kurikulum segala macam. Sebetulnya yang menjadi permasalahan kurikulum menurutku juga ya, yang berdampak itu selain dari muridnya adalah para guru gitu. Para guru itu ada tipe guru yang mereka itu sulit untuk memahami kurikulum. Dan bahkan ketika kurikulum itu udah mau habis, mereka itu masih bingung. Kenapa aku bicara seperti ini? Karena kemarin aku juga ke Papua juga waktu itu ya, ketemu gurunya. Mereka itu minta untuk kita itu tolong dong ajarin kita sosialisasi kurikulum merdeka. Udah mau habis nih kurikulum merdeka masih itu, tapi itulah yang kasihan itu adalah para guru-guru yang mereka itu butuh ekstra untuk bisa memahami kurikulum baru. Belum lagi nanti outputnya ke para murid mereka seperti apa. Yang murid mereka itu kan nanti akan menjadi output sendiri gitu. Nah, bisa dibilang salah satu permasalahan juga ya ketika ganti kurikulum itu ya para gurunya sendiri. Apalagi terjadi pada guru honorer. Maksudnya mereka gajinya cuma tidak, apalagi di kota-kota yang ya di daerah-daerah terpencil ya. Mungkin yang kita bisa lihat juga di beredar di internet, yang ada yang tidak sampai 1 juta untuk 1 bulan segala macam, tapi mereka dipaksa untuk menerapkan kurikulum itu secara maksimal kepada murid-muridnya.
Walaupun ada memang para guru yang mereka itu ikhlas dari hati, cuman kan tidak. Aku juga bukan sekarang itu bukan guru itu merupakan pahlawan yang tanpa tanda jasa. Oke deh, mungkin itu. Iya, bukan berarti guru itu tidak perlu mendapatkan bayaran ataupun ganjaran ya. Itu hal yang salah juga. Bahkan guru itu merupakan orang sosok yang perlu diberikan jasa tanda kutip ya. Iya jasanya harus kita ingat lah. Dengan kita berikan ganjaran terbaik, salah satunya gaji gitu. Itu mungkin itu kompleks memang ya. Bagaimana output dari kurikulum dan guru-guru yang menyelesaikan kurikulum dan lain-lain. Seperti itu mungkin. Oke, tapi aku mau nanya lagi. Tadi kan kita banyak bahas mengenai permasalahan dan tentu fokus utama yang secara gak langsung kita bicarakan mengenai hal yang harus membenarkan atau hal yang harus membereskan atau hal yang harus menyelesaikan itu adalah pemerintah. Tapi kalau menurut Abang, apa benar secara keseluruhan itu pemerintah punya peran penting atau memang ternyata bukan cuma pemerintah nih yang seharusnya berkontribusi? Atau justru ada peran-peran profesional lainnya yang seharusnya tuh juga ikut loh seperti tadi guru. Meskipun jasa ketika dia berkontribusi secara optimal tapi jasanya itu tidak diberikan secara baik gitu. Nah itu kan berarti kembali lagi itu menjadi sebuah permasalahan pemerintah. Apakah benar hal itu menurut Abang memang harus difokuskan kepada pemerintah dalam objek penyelesaiannya atau bagaimana? Dari siapa nih? Ayo. Oh, gitu ya. Oh iya, terkait dengan tadi kan kita juga secara nggak langsung mungkin banyak bukan menyalahkan ya ibaratnya. Nggak menyalahkan sebenarnya. Kita cuma menjadikan dia subjek dari awal. Pemerintah dalam hal Iya, dalam hal ini pemerintah. Iya, kita juga harus objektif sih, walaupun banyak juga program-program yang memang pemerintah itu ternyata berdampak Iya. dalam hal pendidikan. Tapi ketika ditanyakan apakah hanya pemerintah saja yang menjawabkan dari semua yang kita bicarakan tadi, menurutku enggak juga. Tapi pemerintah punya beban lebih karena yang mereka yang memiliki tanggung jawab hal itu. Dan yang jadi pertanyaan kan, tapi ini juga lucu juga sih, orang-orang tuh berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan di pemerintah, cuman nggak mau bertugas, itu kan aneh gitu ya. Nah makanya kalau bicara tentang tanggung jawab, kita semua berhak mempunyai tanggung jawab untuk melindungi negara kita. Dalam hal ini adalah keamanan ataupun pendidikan ya, semua peran yang bisa kita lakukan. Tapi pemerintah ini ya mereka mempunyai tanggung jawab lebih yang mengatur rakyat karena mereka memang ditugaskan untuk hal itu gitu. Apalagi menteri-menteri, presiden. Nah jadi ada hal yang lucu juga ketika menteri pendidikan kita ada permasalahan tentang pendidikan kita sampaikan ke dia, misalkan ya, tapi mereka malah anti kritik gitu. Jadi misalkan ya seharusnya pendidikannya seperti ini. Itu kan tugas menteri segala macam. Nah, tapi malah pihak kementerian ini dia malah membalikan. Jadi kontribusi kamu ini buat pendidikan apa? Saya sudah melakukan hal ini yaitu maksudnya itu memang tugas kalian gitu loh. Maksudnya memang tugas pendidikan karena ya kalian digaji atas uang rakyat gitu ya, pajak. Nah, ini juga penting ya teman-teman ya. Mungkin sekarang belum dirasakan nih. Pajak itu tuh betul-betul menyengsarakan masyarakat kalau pajaknya itu tidak dikoordinir, tidak diporsir secara baik untuk kemakmuran rakyat. Yang mana gaji buat IKN sekarang ya, buat IKN ya, termasuk kayaknya 20% APBN pendidikan itu di sana, makanya UKT naik mungkin ya. Jadi seperti itu menurutku, yang paling bertanggung jawab ya pemerintah karena individu pun institusi yang ada bergerak di dalamnya ya yang berdiri emang hanya untuk melayani rakyat gitu. Jadi kalau misalkan kita yang bertanggung jawab misalkan untuk mengatasi permasalahan pendidikan secara menyeluruh, ya tugas mereka itu apa gitu dengan kita yang digaji gitu, atau mereka yang mundur sekalian, seperti itu menurutku gitu. Oke, sebenarnya tadi aku suka banget perihal kritik harus pakai solusi itu kayaknya jadi perbincangan yang sering banget ya. Kalau kita lihat misalnya ada masyarakat yang mengajukan kritiknya, pasti selalu dibalesnya dengan memang kamu bisa melakukan apa, solusinya apa, itu mungkin yang jadi permasalahan yang membuat orang-orang tuh menjadi ambiguitas terhadap peran dari pemerintah yang secara jelas punya tanggung jawab ya. Kalau dari Bang Wildan nih, kira-kira seperti apa sih? Aku izin nanya juga ya Bang. Aku juga sepakat lah tadi. Yang pertama aku ngebahas tentang ya aku sepakat bahwa hari ini pemerintah harus bertanggung jawab besar terhadap terjadinya penyelenggaraan negara hari ini.
Ya kalau nggak ada pemerintah, kurikulum ya kita dibuat sama pemerintah, kita ikut pemerintah. Artinya APBN pendidikan juga dari pemerintah. Nah, mungkin sekarang pendidikan kita komersial karena emang pentingnya juga yang startup kali Bang, bisnis terus jadi. Nah, itu kan menjadi bahaya sebenarnya kan. Kita tidak boleh berbisnis dengan dunia pendidikan karena ya pendidikan itu ya tempat untuk mencerdaskan anak bangsa gitu. Tapi hari ini memang kita menjadi persoalan betul gitu. Artinya kalau pemerintah tidak punya kepedulian terhadap pendidikan, bahaya. Karena mau tidak mau hari ini jalan paling ampuh bagi aku kita tetap dunia pendidikan. Hari ini aku ngeritik pendidikan kayak dia karena aku di pendidikan. Bagi kalau aku mungkin nggak pendidikan aku gak bisa ngeritik seluas ini. Tapi bagi aku kritikan dan perbaikan itu harus perlu kita lakukan. Apalagi sebagai mahasiswa, agent of change, kita perlu menyampaikan saran-saran terbaik untuk depan. Itu yang pertama. Terus yang aku sayangkan sekarang, Bang, ternyata dari data itu bahwa lulusan sarjana S1 kita 80% itu tidak sesuai jurusan. Ini kan menjadi tanda tanya gitu. 80% itu angka yang sangat fantastis. Kalau pada akhirnya kita endingnya kerja sesuai jurusan, ngapain kuliah? Terlepas misalkan ya kuliah itu untuk membuka gerbang pengetahuan. Tapi kan dalam artian berapa orang tua yang berharap gitu kan anak-anaknya yang lulus S1 itu ya kerja sesuai dengan bidangnya. Itu yang kita harapkan kan dengan gaji yang layak. Itu persoalan yang tidak ada hentinya. Dan aku juga ngeliat dari data Bang. Tadi kita ngebahas gaji guru honorer gitu. Bahwa yang ya gaji honorer yang tidak layak itu pada akhirnya mereka harus kerja apa? Mereka harus mengajar bimbingan, les tambahan, harus berdagang, harus menjadi petani, harus menjadi buruh, bahan konten kreator dan bahkan pengemudi ojek online. Bayangkan mereka dari pagi sampai sore atau siang harus menjadi guru honor. Setelah mereka pulang, mereka harus jadi ojek online sampai malam. Perhatian serius bagi pihak pemerintah, gitu kan? Karena bagaimana mereka mau fokus Bang mendidik anak bangsa gitu, punya semangat untuk menjadi seorang pendidik. Sedangkan mereka aja harus tersiap-siap dalam kehidupan. Mereka punya anak, mereka punya keluarga, mereka harus cari nafkah. Sedangkan dari gaji dari guru aja tidak mencukupi. Gimana mereka mau punya semangat pagi dengan mood yang luar biasa, sedangkan mereka harus seharian bekerja bahkan sampai malam baru istirahat. Mereka pagi harus ngajar lagi gitu, dengan gaji yang seadanya. Bagi aku, bayangkan kalau aku misalkan gaji guru adalah gaji yang paling besar dari semua. Bayangkan semua akan berlomba-lomba orang-orang terbaik banget untuk menjadi guru. Ya nggak sih? Secara pikir kasarnya kayak gitu dong. Kalau gaji ini besar, kenapa kita pengen kerja di BUMN bisa? Karena gajinya besar. Coba kita balik. Bahwa adalah gaji guru yang gajinya paling besar. Apakah misalkan seperti orang-orang yang hari ini di parlemen itu nggak mau jadi guru? Pasti mereka nggak jadi guru. Artinya kita punya semacam kompetensi bahwa kita sepakati kita harus punya satu focal point bahwa pendidikan itu adalah jalan paling ampuh untuk kita mencerdaskan anak bangsa. Makanya apa? Ayo kita fasilitasi semuanya, standarisasinya. Beri mereka gaji yang layak, bahkan gaji yang paling tinggi gitu. Agar apa? Orang-orang yang hari ini barangkali di pemerintah, orang-orang yang cerdas itu mending balik ke kampus, balik ke sekolah, didik anak-anak bangsa, gitu kan? Untuk apa kita akhirnya menjadi seorang yang cerdas? Pada akhirnya kita gak berdampak untuk generasi kita. Maksudnya bagi aku jangan sampai misalkan Mahfud MD itu Mahfud MD mudah hilang. Artinya bunga-bunga revolusi itu akan terus hadir tuh. Waktu akan terus berjalan kan, gitu kan? Ya semua punya masanya masing-masing. Maksud aku tapi artian dari masa masing-masing ini kita menyiapkan gitu kan orang-orang yang siap untuk ke depan. Bunga-bunga revolusi gitu arti kita besok akan lulus, bukan akan meninggal, tapi kita pastikan generasi yang selanjutnya tidak kalah cerdas gitu. Makanya aku berharap harusnya gaji guru itu adalah gaji guru adalah gaji yang paling tinggi di antara semua institusi pemerintah atau bahkan apapun itu. Biar apa? Biar kita kalau sudah aku ngelihat guru sekarang Bang, mereka bukan lagi menjadi seorang pendidik, tapi hanya sebagai pengajar saja. Masuk ke kelas untuk memberikan pengajaran selesai. Tapi kalau menjadi pendidikan artinya memberikan motivasi, memberikan arahan, memberikan suatu kesempatan yang luar biasa. Ya, layaknya pendidik bagaimana sih Bang mengajarkan, bahkan mendorong, bahkan mungkin memberikan suatu hal yang luar biasa. Karena kenapa? Mungkin mereka ngerasa capek juga gitu. Kalau secara mungkin hatinya capek jadi guru honor gitu. Harus kerja dari pagi sampai sore dengan kelas yang full, ngurusin anak-anak SD SMP yang bahkan masih pertumbuhan gitu, yang nakalnya yang luar biasa. Tapi mereka harus kerja full itu, tapi jasanya tidak dihargai. Itu yang menjadi persoalan serius bagi dunia pendidikan kita. Ya akhirnya aku sepakat
perubahan radikal secara mendasar harus kita lakukan di institusi pendidikan. Mau tidak mau gitu. Kalau bukan hari ini ya mau kapan lagi. Kita harus mulai dari sekarang. Mungkin prosesnya lama, Bang. Bahkan mungkin 2050 tahun 2100 dijadiin. Tapi minimal kita sudah memulai perbaikan itu. Jangan sampai kita hari ini udah ya udahlah jalanin aja. Jangan sampai tiba-tiba 2100 aja, 2080 tapi kita belum ngapa-ngapain gitu. Dalam artian mari kita sambut generasi emas 2045 itu dengan generasi yang mampu ya punya saran pendidikan dan semua ya punya pendidikan yang sama. Aku yakin kok. Bagi aku mungkin aku hal terkecil kayak gini loh. Orang-orang yang di Ciputat kan banyak tuh anak-anak kecil pemulung gitu kan. Yang barang alim mereka pengen punya pendidikan, Bang. Bagi aku untuk apa UIN 5 lantai, UMJ 4 lantai, ITB Ahmad Dahlan, PTIK, kampus-kampus yang berlantai-lantai katanya sebagai pusat pengetahuan, tetapi gak punya sense of crisis ke situ. Apa mereka gak mampu ngambil satu orang itu dari sekolahin ke SD SMP? Kalau bagi aku kalau kita semua ambil peran mampu kok. UIN juga kaya, UMJ juga kaya gitu. Kita sedang memotong kemiskinan secara struktural tuh. Karena kalau orang tuanya gak bisa kita selamatin, oke lah, itu karena sudah tua. Tapi anak-anak ini loh, yang masih umur 10 tahun, 8 tahun, ayo kita ambil. Ambil sama UMJ, ambil sama UIN Jakarta, ITB Ahmad Dahlan, PTIK, sekolahin mereka gitu. Artinya kalau, aku yakin kok kalau dia udah punya pendidikan, dia pasti punya mimpi. Dia punya mindset, dia punya harapan untuk masa depan. Karena lewat pendidikan kita masih punya harapan. Aku juga masih punya harapan, Mas. Aku pengen sukses, karena aku lewat pendidikan. Tapi kalau aku gak punya pendidikan, aku yakin aku gak punya harapan. Artinya apa? Kalau kita hari ini sama-sama sadar, ini adalah maksud aku kalau bicara untuk kemajuan Indonesia, jangan hanya mengharapkan dari pemerintah. Ayo semua stakeholder terlibat. Kampusnya, guru-gurunya, kita pribadinya terlibat semua. Gitu kan? Karena perubahan besar tuh nggak bisa dibangun sendirian, tapi harus sama-sama, kolektif, kolegial. Gitu. Karena perubahan besar itu ya harus sama-sama gitu. Dan bagi aku, ya tujuan pendidikan itu bukan hanya pengetahuan, tapi tindakannya. Gitu. Ya, berarti sebenarnya semua punya peran penting dan bagaimana kita bisa menggerakkannya secara bersama ya. Dan sebenarnya nih dari yang tadi kita bicarakan itu panjang sekali dan luar biasa sekali. Tapi itu baru satu indikator yang kita bicarain. Tapi kalau kita membicarakan indikator lainnya tentu ya akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi aku ingin banget sebenarnya membicarakan hal-hal lainnya, tapi melihat kita terbatas oleh waktu dan pembicaranya tadi tuh sebenarnya seru banget dan bisa menyadarkan banyak hal mungkin teman-teman yang di sini mungkin atau bahkan aku sendiri yang tahu lebih luas gitu pandangan aku terhadap isu-isu kesejahteraan dan kemerdekaan terutama dalam hal pendidikan. Tapi sebelum ngakhirin aku pengen tanya nih, menurut abang-abang apa sih harapan abang-abang tuh terhadap kesejahteraan sosial di Indonesia atau mungkin harapan dari segala permasalahan secara umumnya tuh seperti apa? Bukan hanya dalam sektor pendidikan deh. Harapan abang aja kalau nggak mengenai Indonesia itu seperti apa sih? Mungkin silakan Bang Wildan atau Bang Charles. Oke, dari Bang Charles. Harapan ya. Harapan buat kondisi kesejahteraan di Indonesia. Karena banyaknya permasalahan di Indonesia, permasalahan sosial dalam hal ini, itu kan menjadi indikator sendiri bahwa kondisi kesejahteraan kita masih sangat jauh. Ya, maksudnya kita masih belum dikatakan negara yang sejahtera ataupun masyarakat yang sejahtera karena banyaknya permasalahan sosial di Indonesia. Secara statistik pun permasalahan Indonesia kan semakin meningkat ya dari bidang apapun yang kita ketahui, mungkin di luar pendidikan kayak misalkan kriminalitas, terus tadi kekerasan dalam rumah tangga, pengangguran, terlantar dan segala macam lah. Itu yang menjadi PR kita bersama sebetulnya, apalagi mahasiswa kesejahteraan sosial nih. Karena menurutku adalah mahasiswa kesejahteraan sosial itu memiliki tanggung jawab beban yang lebih dibandingkan dengan yang lain ya. Kenapa aku berkata seperti itu? Karena semakin tinggi kasus permasalahan sosial di Indonesia, maka akan semakin besar peluang untuk berpraktiknya mahasiswa kesejahteraan sosial. Itu merupakan salah satu ibaratnya keterkaitan ya dua hal itu. Karena kenapa? Karena ya yang menangani itu, yang pernah belajar itu secara kompleks ya menurutku adalah kita mahasiswa kesejahteraan sosial, masuk diriku sendiri sampai sekarang berusaha untuk menjadi profesi pekerjaan sosial karena ya aku memiliki beban di sana. Masa iya sih kita udah belajar tapi kita diem aja? Apakah kita baik lagi kita yang dikatakan sama Pres Wildan gitu, kita cuman diem aja ketika melihat permasalahan di mata kita nih.
kita kan di kelas kan belajar gitu ya, maksudnya banyak permasalahan. Masa ya ketika kita lulus dari kampus kita tidak bekerja sesuai dengan apa yang telah kita pelajari, itu kan agak sayang. Jadi harapannya ya untuk semua elemen ya, nggak hanya mahasiswa kesejahteraan sosial, baik dari pemerintah, non pemerintah, LSM ataupun institusi pendidikan swasta, kesehatan segala macam. Ya menurutku yang perlu diutamakan itu adalah nilai terkait dengan kesejahteraan itu yang harus kita jaga. Jangan sampai idealisme kita itu gampang goyah dan terkikis ketika melihat peluang-peluang yang lain. Itu kan yang diperangi juga kayaknya oleh mahasiswa ya, Chris, ya. Kapitalisme dan lain-lain itu kan menghambat seorang ataupun menghambat rakyat untuk bisa memaksimalkan peluangnya. Jadi ya itulah mungkin harapanku untuk Indonesia, untuk kondisi masyarakat Indonesia. Ya kita bisa kok semuanya sejahtera asalkan kita memiliki nilai-nilai ataupun idealisme yang terjaga dan baik. Seperti itu mungkin. Oke, kalau dari Bang Wildan gimana nih Bang? Makasih moderator. Ya kalau bicara kapitalitas kita bicara panjang gitu. Ya hari ini memang menjadi persoalan lah ekonomi kita gitu kan. Apalagi gimana kita mau bicara kesejahteraan kan pada akhirnya. Kalau kita hari ini ya merebut sistem kapitalis kan, yang kaya kan semakin kaya, yang bisa semakin miskin. Dan kita hari ini klaimnya sih ekonomi Pancasila, tapi praktiknya kapitalisme. Ya itu menjadi catatan. Kalau bagi aku, dinasti politik ya itu menjadi persoalan. Demokrasi ini kita bingung juga mau kemana pada akhirnya. Bagi aku berharap ya, aku sebagai anak bangsa yang terlahir dari Indonesia gitu. Ya hari ini bagi aku, ya kita juga nggak boleh pesimis lah bang. Banyaknya persoalan hari ini. Ya kadang-kadang aku suka sama Pak Mahfud juga sih. Kadang-kadang karena sudah hopeless sih sama negara ini, udah capek gitu ngeliatnya. Banyak betul kasus. Tapi bagi aku ya pesimis tuh kayaknya bukan jiwa kita gitu. Bagi aku ya kalau anak bangsanya gak punya semangat untuk membangun, ya kita gak mungkin berharap ke negara asing kan. Malah aksi akan terus eksploitasi negara kita. Pada akhirnya aku menyimpulkan, aku berharap gitu. Dengan persoalan yang ada, ya hari ini kita sama-sama semua ambil peran loh gitu. Semua sama-sama sadar, sama-sama terlibat untuk terus ambil peran. Ya kalau aku ditanya, apa cara pertama kita untuk bangun peradaban Indonesia? Aku akan jawab, dimulai dari mana? Dari keluarga, dari rumah. Aku yakin kalau rumahnya tuntas, rumahnya selesai, punya mimpi yang sama, orang tuanya juga punya mimpi yang sama, kita akan dengan lebih gampang membangun Indonesia ke depan. Anak-anaknya diberikan pendidikan yang layak, anak-anaknya diberikan nutrisi yang cukup, itu yang kita harapkan. Orang tua, ya maksudku kita yang di sini bang ya sama-sama sadar. Ayo kita bangun Indonesia yang lebih baik itu dari keluarga aku, keluarga Bang Charles dan keluarga kita semua gitu. Kita bangun sama-sama Indonesia ke depan. Karena kita bukan hanya nggak bisa mengharapkan pemerintah saja, tapi tetap pemerintah harus bertanggung jawab paling besar. Tapi kita bangun sama-sama. Apa yang bisa kita galak? Kita sama-sama ngambil peran lah pada hari ini. Dengan persoalan kemiskinan, persoalan ekonomi, lingkungan, dan bahkan pendidikan dan pengangguran yang hari ini yang menjadi persoalan besar. Ya kita hari ini, ayo kita terus membangun. Makanya aku berharap ya, Mas, aku berharap sebenarnya mahasiswa sekarang, mahasiswa Gen Z itu gak usah lah gitu punya misi jadi PNS gitu kan. Maksud bagi aku jadi PNS itu cuma jadi beban negara doang gitu, APBN negara. Aku berharap ya mimpi utopis aku tapi semuanya jadi kenyataan suatu saat nanti gitu. Aku berharap yang menjadi mahasiswa Indonesia itu bukan pekerja gitu. Tapi kalau nggak jadi pengusaha jadi pemimpin. Kalau maksud aku, kalau kita akhirnya yang kuliah aja bisa buat jadi pekerja, ya apa bedanya kita sama yang nggak kuliah gitu, sama-sama pengen kerja. Artinya mimpi kita sepakat itu, mimpi kita adalah, mimpi kan gratis ya, maka kita mimpi yang paling tinggi lah gitu kan. Mimpi kita jadi pengusaha, kalau nggak jadi pemimpin. Karena kalau jadi pemimpin hanya orang-orang pilihan. Jadi orang pengusaha pun orang-orang pilihan. Aku ngebayangin UMJ yang punya 20.000 mahasiswa, lulusannya punya misi jadi pengusaha. Satu orang punya usaha, dia bisa ngajak satu orang aja pengangguran. UMJ udah ngomongin 20.000 pengangguran misalkan lulusannya. Win punya 25.000, 30.000 mahasiswa, mindsetnya lulusan mahasiswa pengen jadi pengusaha. Mau pengusaha angkringan, mau pengusaha popes segala macam pun, yang penting dia bisa merekrut satu orang aja pengangguran. Win udah ngurangin 30.000 pengangguran. Dan mungkin bahkan Unpam yang punya 90.000 mahasiswa, lulusan Indonesia itu sama-sama jadi penguasa kalau jadi pemimpin. Karena lewat pemimpin kita bisa buat perubahan bang ya. Artinya jadi pemimpin politik gitu kan, kita bisa buat perubahan secara cepat dan radikal gitu. Dan orang-orang yang jadi pengusaha bisa merekrut orang-orang pengangguran gitu. Maksud aku, kalau akhirnya mimpi kita cuma pakai jas gitu kan, sepatu keren, berangkat pagi pulang sore gitu, padahal itu kerja apa dikerjain kalau kata Bang Sadino gitu. Aku cuma pengen mimpi bahwa mahasiswa kita ke depan, ayo kita harus punya mimpi yang tinggi gitu. Aku berharap, bayangin kalau kita punya 4.000 kampus,
dengan mahasiswanya minimal 10.000 kita udah di hampir 400.000 ke 4 juta gitu. Artinya ini harus kita mimpikan. Kita berharap mahasiswa yang hari ini ada hadir gitu, mereka punya mimpi dan mimpi yang tinggi. Bukan hanya ingin kerja ke BUMN, bukan hanya ingin kerja. Oke lah gitu, kita boleh, tapi mimpinya yang tinggi dulu maksud aku Mas. Aku berharap kayak gitu, mimpinya yang tinggi dulu. Aku berharap kalau kita berharap dari pemerintah di muka awal kerja sebesar-besarnya, maksud aku kasihanlah pemerintah. Lulusan S1 setiap semester ada Bang. Mungkin besok Bang Charles di semester depan gua, dan sedangkan yang lulusin bukan hanya UIN dan UMG, tapi UI juga lulusin mahasiswanya, Unpam juga, terus UGM juga, ITB juga, dan semua kerja ke BUMN. Sedangkan lowongannya cuma 5. Yang daftar misalnya ada 10.000. 9.050-nya gimana gitu. Artinya kan ini menjadi PR kita kan gitu. Masa kita berebut 50 lowongan kerja dan daftarnya yang puluhan ribu gitu. Ya aku bermimpi dan berharap seperti itu. Ya aku berharap kita ya terus lah, maksudnya terus ambil peran. Pada akhirnya semuanya kita sama-sama punya mindset dan mimpi yang tinggi untuk membangun negara ini. Maksud aku membayangkan aja kalau kita bisa membawa satu orang aja pengangguran, aku yakin tuh pengangguran akan cepat selesai, kemiskinan struktural dan kultural akan cepat selesai. Kita sama-sama ambil peran. Aku, kamu, dan kita semua gitu kan, semua terlibat dalam momentum besar ini. Aku tutup dari kata-kata Sohoki gitu dalam bukunya, bahwa dia mengatakan seperti ini. Aku bermimpi hari ini kita stop kejahatan, stop perkelahian, stop kemunafikan, stop kebohongan. Aku bermimpi para kiai, para ustadz, politisi, mahasiswa, generasi muda dan semuanya fokus membangun Indonesia, bahkan fokus membangun negara Indonesia yang aman dan lebih baik. Itu mimpi aku. Artinya kita udah stop semua kebencian ini, stop kemunafikan ini, stop korupsi ini. Ayo kita sama-sama bangun negara yang aman, damai, dan untuk keadilan buat semua. Terima kasih. Cukup. Luar biasa banget nih, baik dari Bang Charles ataupun Bang Wildan yang punya harapan yang tentu itu menjadi perwakilan guys. Perwakilan harapan saya pun juga semoga permasalahannya enggak, sebenarnya untuk kita bisa melihat permasalahan cepat selesai, mungkin kita nggak tahu akan berada di generasi kita atau enggak, tapi kita pun berharap hal itu pun menjadi menjadi tontonan atau melihat kenyataan itu terjadi di generasi kita nih. Sebenarnya masih banyak yang tadi aku bilang, kalau harapan kecil aku sih, aku pengennya kita ngebuat podcast bareng lagi, membahas satu isu yang lebih rinci lagi, mungkin nanti di lain kesempatan ya abang-abang. Nah, aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat Bang Wildan atau bahkan Bang Charles yang sudah membagi waktunya nih untuk bisa pendengar podcast itu mengetahui pandangan dan perspektif abang-abang sekalian mengenai kemerdekaan atau bahkan kesejahteraan. Nah, sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengar podcast SOS, dan tentu masih akan ada banyak pembahasan yang lebih seru lagi pastinya, jadi kalian semua wajib buat tungguin episode-episode lainnya dari podcast SOS. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman mengenai tema-tema lainnya. Kalau sekarang kita udah bahas mengenai kemerdekaan dan juga kesejahteraan, bisa aja nanti di tema berikutnya kita membahas isu-isu yang lebih happening lagi. Oh iya, jangan lupa untuk follow Instagram dan juga TikTok kita di socialyouth.co, di mana kalian wajib banget buat ngepoin hal tersebut. Di Instagram dan TikTok kita itu banyak banget konten-konten isu yang menarik mengenai kesejahteraan sosial dan isu-isu sosial. Dan kalau kalian atau mungkin abang-abang nih juga pengen memberikan aspirasi atau pendapatnya nih mengenai pembicaraan podcast lainnya atau bahkan ingin mau socialyouth.co tuh tampilin dong isu ini, boleh banget untuk mengirimkan aspirasinya ke Instagram, TikTok, atau bahkan ke email kami, yaitu syouthcommunity@gmail.com, M-nya ada 2. Dan sebelum benar-benar berakhir, aku juga mau minta tolong, jangan lupa untuk share ini ke teman-teman yang lainnya, supaya kita bisa diskusi lebih lanjut bareng lagi mengenai isu-isu yang lebih happening. Dan jangan lupa juga untuk minta teman-teman dengerin podcast SOS, karena tentunya podcast SOS ini membicarakan banyak hal nih mengenai isu kesejahteraan dan bahkan mengenai aspirasi dari teman-teman mahasiswa juga nih. Dan discussion it ends, Social Youth Community Solidarity for Humanity.